Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan kita di Mr. Boskes, Masa Remaja Boston Podcast. Wow. Perkenalkan, saya Zulfadli. Saya Erlangga Bagaskara. Kami akan menemani kalian di episode podcast kali ini. Nah, Rangga, kira-kira kita ini udah di episode berapa nih? Wah, episode keberapa ya? Terakhir kan kita Yang itu podcast sama sama Safira Angela. Wih, Safira Angela yang ex JKT48 gitu ya? Nah, terakhir kali kan kita itu podcast sama Safira Angela yang merupakan ex JKT48 dan juga mantan pelajar SMP Negeri 228 Jakarta. Wih, keren banget ya. Nah, karena karena edisi kemarin itu berkaitan dengan pensi. Sekarang edisi kita apa nih? Edisi kita apa ya kira-kira ya? Kita udah pakai gamis dan juga udah ada tulisan Ramadan Karim di belakang. Keren. Nah, langsung aja. Edisi kita kali ini itu serba-serbi Ramadan. Nah, dan juga karena bintang tamu podcast tahun lalu itu Safira Angela, yang sekarang juga pasti lebih menarik nih. Menarik banget kayaknya ini. Siapa nih kira-kira? Siapa ya? Dan juga kalau nggak salah bintang podcast kita ini juga guru dari SMPN 28 Jakarta. Guru apa tuh, Jil? Gak tahu. Oke, langsung aja kita panggil Bapak Al-Fatih SPD. Ya, semuanya. Halo Pak. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Al-Fatih. Ya, Bapak di sini selaku guru agama Islam. Belajar kelas 7 dan kelas 8. Ya. Oh, guru agama kita, Jil. Yoi. Saya juga sering diajar juga nih sama Bapak Al-Fatih. Ya, Bapak. Saya juga sih sebenarnya. Ya. Bapak itu ngajarin tuh asik banget, Jil. Asik banget. Asik banget. Kalem dia nyantai. Bapak ini Asik apa so asik nih? Yoi. Asik dong. Asik Bapak ini banget. selalu effort dalam mengajari kita. Nah, dia juga selalu sabar banget, Jil. Iya. Di kelas saya tuh apa ya? Ribut banget. Bercanda, ngobrol. Tapi Pak Fatih selalu sabar. Iya, makanya kayaknya Bapak ini jadi guru favorit gitu ya. Oh ya, dia juga guru ini, Jil. Guru paling muda di sekolah kita. Oh. Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 22 tahun ya, Pak? Tahun ini Umur 23. Bapak? Mm. Umur Bapak sebenarnya 22. 22 Salah, tahun. tahun ini 23. Itu masih tergolong muda ya? Bapak itu sebenarnya nggak cocok panggil Bapak tuh. Panggil Kita apa ya panggilnya Abang. Abang. Jangan Abang. Bukan orang Sunda, Jil. Oh ya, orang Sunda ya? Si Al-Fatih. Terlalu Al-Fatih. ini, Bapak aja, Bapak aja. Gak ada, gak apa-apa, Bapak Fatih aja ya. Bapak Fatih. Nah, Pak Fatih, Bapak di sini tahu nggak kenapa kita undang di acara podcast kali ini nih? Ya Bapak di sini sebagai narasumber. Ya, Narasumber, benar nggak? ya benar sih. Betul. Tapi kira-kira kita bakalan bahas apa nih Pak di podcast kali ini? Kayaknya sih ini kan bulan Ramadan ya. Ya paling nggak jauh-jauh dari bulan Ramadan. Iya, benar-benar. Ya. Nah, karena kita ini kan remaja gaul nih, pasti kita juga. Pak Fatih juga masih gaul nih, Jil. Oh iya, Masih muda banget. masih ini. muda banget, 22 tahun. Sama-sama gaul kita. Ya iya. Nah, Bapak kan udah ngajar ya kurang lebih 1 tahun lah ya di Dudulakan. Ya. Pasti Bapak ini udah bertemu dengan anak-anak yang pastinya tengil lah atau enggak suka bercanda sama Bapak, suka iseng lah. Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, Bapak pasti punya cerita-cerita gitu dong di bulan Ramadan ini tentang anak-anak yang sekiranya itu suka mokel lah, suka ngomong kasar, suka ngegibah. Nah, kita akan membawakan topik itu pada podcast kali ini. Langsung aja nih, Ram. Ke topik yang pertama. Nah, jadi di bulan Ramadan ini sebenarnya kita tuh hal apa sih Pak yang baik dilakukan di dalam bulan Ramadan ini dan hal apa yang nggak baik gitu kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ya, jadi bulan Ramadan itu kan bulan penuh ampunan ya. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit lah
pasti kan Allah itu kan mengobral yang namanya ampunan di bulan Ramadan ini ya. Jadi tiada lain kita di bulan Ramadan ini yang meningkatkan amal soleh, karena di bulan Ramadan ini pahalanya tuh nggak cuman yang seperti biasa di bulan-bulan lain, pasti di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan amalan pahalanya. Pahala kita berarti dilipat gandakan ya Pak? Iya. Wih, mantap. Nah, pasti kalau pahala kita dilipat gandakan, dosa kita juga dilipat gandakan nggak Pak? Nah, itu bisa jadi dilipat gandakan. Karena kan di bulan Ramadan ini sebenarnya itu kan ada yang mengatakan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan setan itu dibelenggu, ya kan? Tapi kenapa sih masih ada anak-anak tuh yang suka maksiat gitu kan ya di bulan Ramadan. Nah, itulah yang disebut ciri asli seseorang itu dilihat ketika di bulan Ramadan. Padahal setan sudah dibelenggu, tapi dia masih maksiat terus karena itu sudah menjadi habit dia. Jadi kebiasaan itu. Nah, Rangga, kira-kira maksiat yang sering dilakukan oleh remaja kita ini apa sih? Wah, banyak banget sih. Nah, terutama yang di bulan Ramadan ini kayak lebih sering ke mokel. Oh, mokel. Iya tuh. Iya. Mokel Mokel itu sebenarnya apa sih? Iya. Papa nih kira-kira mokel itu apa sih, Pak? Mokel ya. Ini Bapak pernah lihat nih di komen TikTok nih. TikTok lagi ya. Jadi pernah dengar juga sih. Sebenarnya mokel itu katanya bahasa Jawa, cuman nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi lebih spesifik lagi itu mokel itu artinya menolak kelaparan. Menolak atau kelaparan. budim ya. Budim. Budim. Bapak juga tahunya budim. Ini baru tahu nih tahun ini mokel. Sebenarnya saya dulu juga tahunya mokel Jil. Sama. Saya sekarang juga baru tahu budim itu apa. Budim itu bukan diam-diam ya Pak? Berarti 11-12 saya. Iya, 11 sama aja sih. Nah Pak, kira-kira ada hadis atau enggak hukum yang menjelaskan tentang mokel atau budim ini enggak Pak? Ya, jadi mokel atau ya berarti kan mokel itu kan berbuka sebelum waktunya ya kan? Iya betul. Nah, ini untuk dalam hadis itu ada disebutkan bahwasannya hadis ini ketika Rasulullah itu tidur, kemudian beliau mimpi. Ini mimpi ya, mimpinya Rasul itu kan berarti tiada lain itu pasti wahyu langsung dari Allah. Benar. Jadi diceritakan di situ ketika itu kan Rasul tidur, dia mimpi tiba-tiba didatangi oleh dua laki-laki. Kemudian Rasul itu dipaksa untuk berdiri. Kemudian ketika dipaksa berdiri, Rasul ini disuruh ke gunung yang paling terjal. Tapi kata Rasul, aku nggak mampu. Kemudian kedua laki tersebut tetap ngajak, dipaksa Rasul. Ketika sudah nyampe gunung yang terjal itu, kemudian Rasul itu mendengar ada suara dentuman keras. Ternyata Rasul langsung nanya nih ke kedua orang tersebut, suara apa itu? Kemudian dijawablah sama kedua orang tersebut, itu adalah suara siksaan orang di neraka. Kemudian dibawalah lagi Rasul ke tempat lain. Ketika di tempat lain itu Rasul itu melihat ada orang yang mulutnya itu dirobek. Dirobek sampai ketika mulutnya dirobek itu juga sambil terbalik digantung. Digantungnya itu pakai apa coba? Kalau lo tahu? Enggak tahu Pak. Pakai urat nadinya sendiri. Jadi itu kebalik tapi digantung oleh uratnya sendiri sama mulutnya dirobek. Nah, ketika Rasul bertanya, itu kenapa? Ternyata itu adalah siksaan bagi orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, atau bisa disebut apa tadi? Mokel. Ini bukan main-main ya, karena ini mimpi Rasul itu kan wahyu langsung dari Allah, berarti kan berupa ancaman. Jadi kalau ancaman itu ya pasti nyata, pasti terjadi, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pasti ada balasannya. Baik itu melakukan perbuatan baik pasti ada balasannya, berbuat buruk juga pasti ada balasannya. Guys. Jadi kalau kalian tuh mokel, nanti tuh kalian mulutnya entah itu dirobek, terus digantung pakai urat nadi kalian. Loh, itu serem banget gitu, Pak. Iya, itu pasti sakit dan juga serem banget. Ya, pasti. Nah, makanya di sini saya juga pengen kasih tahu lagi nih ke kalian. Buat kalian remaja-remaja yang suka ngajak, mokel gak? Nah, ini mokel ya mokel. Nah, dimohon banget untuk tidak menormalisasikan hal tersebut. Karena hal tersebut itu akan membawa kalian kepada dosa jariah. Karena jika di awal kalian itu ngajak teman kalian, pasti teman kalian itu juga bakalan menggoda teman
mereka lagi agar mengajak mokel, dan ditakutkannya kalian ini mendapatkan dosa jariah. Nah gitu. Nah selain mokel, kira-kira apa lagi nih Ram, kenakalan atau hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan? Apa lagi? Masih banyak sebenarnya Jil. Iya, masih Apalagi, banyak. kira-kira apa ya? Yang ini Pak, yang suka nonton mukbang lagi sore-sore atau nggak lagi apa Iya. gitu nonton Iya. mukbang. Gimana hukumnya gitu? Enggak, kalau nih Pak, saya mau nanya, kan kalau kita lagi siang-siang kan lapar tuh. Ya. Kalau kita nonton video YouTube mukbang atau di TikTok gitu nonton video mukbang untuk kayak memenuhi rasa di dalam diri tentang lapar kita. Nah itu kira-kira membatalkan puasa kita nggak Pak? Nah, nih buat yang suka nonton mukbang nih ketika bulan puasa nih ya. Sejatinya di bulan puasa itu maksudnya orang yang berpuasa itu kan tiada lain, Rasul itu menyuruh kita untuk meningkatkan amal soleh, karena kan bulan puasa itu adalah bulannya produktif. Produktif apa maksudnya? Meningkatkan amal soleh. Bagaimana jika kita itu di bulan puasa itu lapar terus kita nonton mukbang, gimana nih? Nah, betul. ada dalam hadis disebutkan ya, min husnil Islam la tarokuhu la malayanih. Jadi sebenarnya sebaik-baiknya muslim itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi itu ya. Karena jangan sampai Allah itu mencabut taufik dalam diri kita. Maksud taufik itu apa? Jadi salah satu tanda Allah mencabut taufik dalam diri kita itu adalah dibuatnya kita beraktivitas tidak bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita nonton mukbang itu sebenarnya nggak membatalkan puasa, tetap puasanya sah. Tapi kalau nonton mukbangnya sambil ngambil baru batal itu. Waduh, Itu batal. beda lain, beda cerita. Jadi kalau hanya untuk nonton doang itu sebenarnya nggak batal. Tapi kalau nonton mukbang maksudnya ya, nonton mukbang tapi sampai ngiler gitu ya, kemudian menurunkan iman, nah itu bisa jadi makruh. Bisa jadi kita puasanya sah tapi pahala defisitnya, maksudnya pahala itu jadinya berkurang. Kita cuman dapat haus sama laparnya doang. Oh jadi nggak maksimal gitu ya Pak? Nah, jadi lebih baik jangan nonton mukbang lah, udah tadarus ya, terus nonton tausiah. Nah itu salah satu kunci di bulan Ramadan. Tapi nih Pak, kalau siang-siang gini nih, kan siang-siang jam 1, jam 2, terus kita tuh lapar, haus, terus kita ngomong ke misalnya orang tua, aduh mah aku lapar, aku haus. Nah itu kira-kira puasanya tuh makruh atau gimana tuh? Kalau cuman misalkan ngeluh-ngeluh ya, nah itu berarti balik lagi ke niatnya. Kalian itu puasa dibarengi dengan niat apa enggak? Karena jadi gini, contohnya gini deh. Misalkan nih kita puasa, tapi kita nggak sahur, tapi niat kita itu kuat untuk puasa, pasti nggak ada yang namanya ngeluh-ngeluh. Jadi kalau seseorang udah niat, karena kan innamal a'malu binniyat ya, amalan seseorang itu tergantung niatnya. Kalau dari awalnya itu udah niat puasa gitu kan, walaupun dia nggak sahur gitu kan, itu pasti bakalan imannya tuh kuat karena dia udah ada niat dalam dirinya untuk puasa. Jadi sebenarnya kalau ngeluh gitu sih sebenarnya nggak membatalkan puasa, cuman kan itu kan berarti kembali ke niatnya lagi. Kembali ke Makruh ya berarti ya? Bisa jadi ya. Sama Iya. Tapi ini ini sebenarnya banyak diperbincangkan sebenarnya di lingkungan kita juga ya. Iya. Ini Pak, sikat gigi itu di dalam bulan puasa itu hukumnya gimana tuh Pak? Makruh diperbolehkan atau gimana? Iya, dan juga kalau semisal kita mandi terus atau nggak wudhu gitu kan kita kumur-kumur tuh. Nah itu masuknya makruh atau tidak tuh Pak? Nah ini ya untuk sikat gigi nih ya. Iya, sikat gigi. Ini sebenarnya Bapak pernah menjelaskan di kelas. Jadi gini, zaman dulu itu ada namanya sahabat, siapa ya Bapak lupa namanya. Jadi beliau ini menceritakan bahwasanya sebenarnya dulu itu sikat gigi pengen diwajibkan sebelum sholat 5 waktu, ya kan? Jadi tadinya itu sikat gigi mau diwajibkan sama Rasul, tapi karena mungkin itu bisa memberatkan umatnya, jadi akhirnya yang namanya sikat gigi itu nggak jadi diwajibkan. Kan kebayang yang kita mau sholat sikat gigi dulu, pasti kan ya repot. Jadi gitu. Nah, gimana hukumnya kalau ketika bulan puasa itu sikat gigi? Kita ambil contoh logikanya gini deh. Ketika kita sikat gigi,
itu kan ketika kita kumur-kumur kemudian kita lepehin bekas kumur-kumur yang tadi sikat gigi itu kalau menurut kalian 100% keluar apa enggak? Enggak sih. Pasti ada yang pasti ada sisa atau campurlah sama air liur. Iya. Nah, ketika kita menelan air liur itu batal apa enggak? Air liur tuh Iya. setahu saya Karena sudah di dalam mulut. Nah, itu dia. Kalau kita sikat gigi kemudian kumur-kumur, tapi kumur-kumur itu kan pasti 100% nggak keluar. Pasti ada rasa odol-odolnya gitu. Nah, iya. Masih ada campur lah sama air liur. Terus kan air liur kan pasti kita telan lah, pasti ada kita telan nggak sengaja. Nah, itu sebenarnya nggak membatalkan ya. Untuk ukuran sikat gigi sebenarnya boleh-boleh aja mau. Bapak pernah dengar dari hadis itu juga banyak yang ulama-ulama juga mengatakan itu sebenarnya sikat gigi itu enggak membatalkan puasa. Kecuali odolan ditelan, nah itu baru ada lagi ya. Itu mah sengaja banget. Tapi kalau cuma nyampe mulut doang, maksudnya terasa itu sebenarnya nggak apa-apa mau setelah zuhur itu nggak apa-apa. Kan ada yang bilang makruh ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Selama odolan itu kagak ditelan ya. Berarti kalau misalnya ketelan-telan dikit tuh airnya kan habis kumur-kumur nih, terus masih ada rasa odol gitu, terus ketelan dikit-dikit atau masih ada kerasa. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau sengaja baru. Berarti sebenarnya sikat gigi itu diperbolehkan. Nggak makruh ya? Iya, makruh. Diperbolehkan ya. Soalnya orang tua saya tuh bilangnya makruh. Iya makruh. Tapi kita ambil hukum lagi lah. Kalau memang lebih baik dihindarkan ya nggak apa-apa. Kita nggak usah sikat gigi. Tapi kan lebih baik sikat gigi setelah sahur ya kan. Biar mulutnya nggak bau naga banget lah. Gitu. Nah, ya, Pak. Nah, saya juga punya cerita nih dikit nih, Pak. Ada abang dari teman saya, itu baru beberapa minggu yang lalu kan udah puasa. Nah, dia itu baru bangun tidur jam 10, jam 11. Nah, terus tiba-tiba dia itu malah makan sama minum. Tapi selesai dia makan sama minum, dia kan nawarin saudaranya. Nah, saudaranya tuh ngingetin, lah emang lu tuh nggak puasa. Nah, terus dia baru sadar, oh iya puasa ya. Nah, itu kira-kira puasanya batal atau enggak tuh, Pak? Oh, jadi dia bukanya jam 10 pagi gitu. Iya, tapi dia lupa ya sih. Iya, dia tuh lupa kalau dia puasa. Nah, itu sih itu jelas ya kalau misalkan kita makan ketika bulan puasa atau ya gitulah karena secara tidak sadar ya itu nggak apa-apa. Kita tinggal lanjutin puasanya ya. Jadi nggak ada lah yang namanya orang nggak sengaja atau lupa sampai satu bungkus nasi padang habis. Mana ada itu namanya sengaja ya. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja, maksudnya nggak sengaja makan atau minum lah karena lupa, itu diperbolehkan. Kita tinggal lanjutin lagi puasanya. Ya hitung-hitung rezeki lah kita minum itu rezeki. Benar-benar. Dan tadi kan saudara Ijil ini ketiduran ya, bangun jam 10. Iya. Ya gini nih Pak, kalau misalkan nih kita bergadang di bulan puasa sampai sahur, nah kita sahur terus habis sahur tuh kita tidur tidur sepanjang hari sampai buka sampai jam 5. Nah itu hukumnya gimana tuh Pak? Iya, tidur doang. Ini nih Bapak pernah dengar lah, maksudnya tidur ketika bulan puasa itu adalah ibadah. Ibadah. Ini nih perlu diperhatikan ya. Ya. Ini bunyi hadis itu kan an-naumi sha'iminal ibadah. Jadi tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini ternyata hadis palsu. Ya. Hadis palsu. Ini makanya jangan sering makan hoax nih. Makanya kan di kelas 7 itu diajarkan yang namanya tabayun. Tabayun itu mencari informasi dan lebih jelas. Oh iya. Jadi sebenarnya tidur ketika bulan puasa itu ya itu rugi namanya ya. Rugi dong gitu ya. Sholat kelewat. Iya. Terus Sholat kelewat. Karena itu yang hadis tadi itu ternyata hadis palsu. Karena kan esensi puasa itu kan memperbanyak amal soleh ya kan. Kalau kita tidur, kita kan nggak ngapa-ngapain. Jadi kan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Rugi kita selama sehari cuma tidur doang. Cuma dapatnya haus sama lapar doang. Jadi itu. Berarti itu tuh kita bukannya nggak boleh tidur seharian, tapi jadinya itu puasa kita tuh nggak ada berkahnya lah. Iya. Kita malah nggak ngelakuin hal-hal positif gitu. Nah, kita langsung aja nih lanjut ke topik selanjutnya. Apa sih? Kan kita lagi viral nih di media sosial soal orang-orang non-Islam itu udah berburu takjil sebelum jam 3 atau enggak sebelum orang-orang muslim itu juga keluar. Nah,
kan orang-orang nonis ini udah berburu takjil duluan sebelum orang muslim. Nah itu kira-kira tanggapan kita sebagai orang muslim itu gimana tuh Pak? Apakah kita harus marah, atau kita membolehkannya aja? Terus tanggapan orang lain juga ada yang di TikTok lagi nih. Saya lihat penjual takjil tuh ngetes si nonis ini, iya, dia baca iya. rukun iman, Ada Fatihah. Malah ada kunci jawabannya tuh, pernah lihat? Terus ada juga yang nonis yang apa rela-rela pakai kerudung loh biar Iya. biar Islam buat berburu takjil gitu. Iya, iya, paham. Jadi gini, ada yang non is ya, maksudnya tahun sekarang gini ya, baru war takjil ya, Iya, baru. war takjil orang non Islam ya, apalagi sebelum jam 3 atau jam 3 ya kan. Ini sebenarnya toleransi, maksudnya balik lagi, jadi kalau orang non Islam itu war takjil ikut-ikutan lah beli takjil, Iya. itu sebenarnya nggak apa-apa, malah menguntungkan penjual, Iya, benar. ya kan, menguntungkan penjual. Atau bisa jadi dengan adanya war takjil ini menjadi asbab atau sebab orang non Islam itu bisa aja kan masuk Islam. Jadi kan dia tetap Iya, meramaikan apa ya, meramaikan serunya Ramadan lah dengan berburu benar, takjil. benar. Jadi nanti kalian gak usah khawatir lah ya. Bisa jadi kan nanti pedagang-pedagang atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang dagang takjil itu kan bisa nanti dijadwal tuh jam 12 sampai jam 3 buat non Islam. Nah, ntar setelah asar sampai maghrib itu khusus buat orang muslim itu. Bahkan omsetnya kan bisa 2 kali lipat ya kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa orang non Islam buat takjil juga, itu kan meningkatkan apa namanya omset dari si pedagang, sama itu bisa juga menjadi sebab apa namanya orang non Islam kalau terketuk hatinya atau dengan serunya asiknya mengikuti apa namanya event di bulan Ramadan, yaitu dengan berburu takjil, itu kan bisa tuh masuk Islam, bisa jadi merangkul orang nonis di Iya. Lagi pula event orang muslim. Orang muslim. kita itu orang Islam tuh orangnya itu terbuka, bukan orang yang saling bermusuhan. Masa kita sama orang yang bukan muslim malah benci gitu karena dia udah duluan. Nah, nih Ram, ini kayaknya topik paling seru nih Ram. Ini topik masih hangat-hangat gitu. Apa sih kalangan kita Iya. Di apa sih masa-masa sekolah gini yang suka main game, Yoi. gitu main game. Nah, jadi ini sekarang lagi populer banget ya Pak. Populer. Di game Free Fire, FF. Nah, itu sebenarnya kita kan main game tuh buat seru-seruan, senang-senang, walaupun kadang juga suka stres, kesel karena dikasih kalah mulu pasti. Nah, terus di Free Fire ini di apa sih SMP SMA gitu sering dibuat ini Pak isian gitu. isian judi, kayak bisa dibilang judi lah. Jadi kita taruhan pakai duit, misal saya 10.000, Jil 10.000, nanti kita buy one di FF, siapa yang menang nanti dapat 20.000 berarti. Iya, Gitu ya itu. Nah itu sering banget nih, apalagi di bulan Ramadan ini nih. Sayang banget itu Sayang ngelakuin banget hal sih ya. kayak begitu yang Ya. berbau judi gitu. Jadi gini, itu yang namanya games itu, makanya kan ada ulama sebagian itu mengatakan game, musik atau apalagi, pokoknya yang melalaikan lah. Kenapa game bisa dibilang haram? Karena itu melalaikan. Maksud melalaikan itu apa? Bisa karena main game kita lupa waktu sholat, karena game kita nggak ngaji, karena game kita apalagi lah berkata kasar gitu kan kalau kalah gitu ya kan, kata-katanya tuh nggak bisa difilter gitu kan. Iya, Nah itu dia, makanya kenapa di bulan Ramadan ini cobalah, makanya kan ada yang namanya hadis itu menyebutkan ya munadin, ya bagi ya syarri akhir, ya bagi yang khairil akhir. Jadi akan ada orang-orang yang menyeru, ya kan, orang-orang yang berbuat kebaikan maka sambutlah bulan Ramadan. Kemudian orang-orang yang berbuat keburukan maka berhentilah maksiat di bulan Ramadan. Sebenarnya main game itu sebenarnya nggak maksiat ya, bisa dibilang maksiat karena dia itu lalai sampai menunda waktu sholat. Jadi apalagi judi gitu kan, udah jelas kan dilarang mengundi nasib gitu, dengan itu tadi masang terus yang menang dapat. Nah itu jelas lah, jelas haram lah maksudnya. Jadinya haram malah karena kan berarti itu dosa besar. nggak boleh Pak. Iya, Berarti buat kalian-kalian yang masih suka isian-isian FF nih, Aduh. udah nggak boleh apalagi bulan Ramadan ini. Selain di bulan Ramadan juga. Oh, iya, Ingetin lagi. Benar. Nah, Jadi gitu ya. iya begitu Ram. Nah, kan tadi kan kita udah bahas dosa judi nih. Lagi di bulan Ramadan pasti berlipat ganda nih ya. Nah, apalagi apa nih hal yang lagi hangat-hangatnya juga di remaja saat bulan Ramadan? Apa tuh Ram?
Ini Jil, pacaran. Pacaran. Wah, Ini ini dia. pacaran nih Pak. Ini dia ini. Di sosial media lah, gini Pak, di TikTok lagi saya nemu orang yang pacaran tuh, jadi dia waktu apa sih, waktu pas Bisa. lagi puasanya tuh dia putus, terus pas udah buka dia balikan. Nah, Iya, itu gimana atau tuh, Pak? enggak gini, dia sebelum puasa Putus. kita putus. Terus setelah puasa balikan. Setelah lebaran baru balikan. Break gitu. Break dulu lah istilahnya Pak. Kira-kira gimana tuh, Pak? Gimana? Kalau break selama-lamanya gimana itu? Waduh. Waduh, bagus malah. Bagus, Pak. bagus ya, bagus ya. bagus. Bagus itu. Jadi gini, untuk pacaran ya itu kan jelas ya. Bahkan selain di bulan Ramadan itu kan memang Allah itu kan mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Karena kan zina itu kan pasti menjerumus kepada hal-hal negatif lah. Jadi untuk pacaran gitu kan di bulan Ramadan ada hadis mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jadi Allah itu tidak mencampuri antara kebaikan dengan kemudaratan. Puasa itu kan kebaikan dan pacaran itu adalah kemudaratan. Mudarat itu maksudnya bahaya atau kemaksiatan lah. Iya. Jadi kalau orang yang puasa tapi pacaran gitu kan, itu berarti dia puasanya itu belum mencapai tujuan dari puasa. Tujuan dari puasa itu apa coba? Pengendalian diri, ya kan? Pengendalian diri dari dari hawa nafsu lah, dari makan dan minum, atau pengendalian diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang puasa tapi dia pacaran berarti dia belum sampai pada tujuan dari puasa. Karena kan tujuan puasa itu dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan tiada lain itu adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau puasa tapi pacaran itu gimana puasanya? Puasanya tetap sah, tapi pahalanya itu ya bisa jadi bahkan nggak dapat pahalanya puasa. Soalnya saya juga nemu juga Pak di sosial media, katanya orang yang berpacaran di bulan puasa tuh puasanya nggak diterima. Nah, iya bisa jadi Gitu. Jadi ya sama aja bohong gitu kan, kita Sama aja bohong, puasa emang. tetap puasa sah, tapi pahalanya itu di sisi Allah itu kita nggak dapat. Sia-sia. Jadi sia-sia kita Sia-sia. cuma Nggak pernah naus doang gitu kan. Itu dia. Sia-sia itu Pak. Ya, sia-sia lah. Oke, ini terakhir nih Pak. Ya. Ini di bulan puasa gini, kayak baru terjadi kemarin ya Pak. Malam Lailatul Qadar. Nah, Ya. ini di malam Lailatul Qadar ini sebaiknya hal apa sih yang harus kita lakukan? Nah, malam Lailatul Qadar itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi ya Lailatul Qadar ya. Ah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling dicari-cari oleh orang beriman, ya kan? Bahkan di dalam Quran surat Al-Qadar ya ayat 3 kalau nggak salah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau bisa disamakan 83 tahun lebih lah. Jadi intinya ketika kita mengerjakan suatu amalan di malam tersebut, itu pahalanya itu hampir sama, lebih baik dari 1000 bulan. Kita kan gak mungkin nih umurnya sampai 83 tahun, ya kan? Iya. Nah itu dia, makanya inilah yang sering disia-siakan oleh orang-orang, apalagi di 10 malam terakhir nih, ya kan? Apalagi baru terjadi tadi malam ya Mas. Ya, Baru jadi, Jumat ini. jadi Lailatul Qadar itu sebenarnya dirahasiakan oleh Allah malamnya. Tapi Nabi Muhammad itu menyuruh kita, ada dalam hadisnya itu disebutkan, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Bahkan ditekankan di malam-malam ganjil. Nih sekarang kan ini kan tadi malam kalau nggak salah tuh Tadi malam ganjil. malam, Iya, malam. malam ke-25. Ini kan malam sekarang ke-25. tanggal 25 Ramadan. Iya, tanggal. Iya, malam ke-25. Jadi itu. Jadi apa aja sih yang harus kita lakukan di bulan di malam Lailatul Qadar? Itu dalam hadis itu disebutkan bahwasannya Aisyah, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwasannya Rasulullah itu ketika di malam-malam 10 malam terakhir itu dia mengencangkan ikat pinggangnya untuk fokus ibadah. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang itu maksudnya tidak berhubungan suami istri. Jadi Rasulullah itu di 10 malam terakhir itu lebih memfokuskan ibadah. Jadi lebih memaksimalkan ibadahnya, meningkatkan ibadahnya di 10 malam terakhir. Bahkan beliau juga mengajak keluarga untuk dibangunkan untuk itu di masjid-masjid untuk meningkatkan amal ibadahnya dengan iktikaf. Iktikaf itu kan berdiam diri, ya kan?
Jadi ya dari malam juga teman saya yang ngajak ini dia. Iya. Di WA saya di chat malam-malam jam berapa? Jam 1 jam 2-an. Dia bilang, "Woi, itikaf yuk." Gitu. Widih. Wih, itu masih awal banget sekarang ya. Nah, kalau tadi Pak Padi juga semalam itikaf ya. Iya, bulan Bapak semalam itikaf di situ di Blok M. Widih. Jalan-jalan Blok M. sekalian di Mantap. Masjid Nurul Iman. Kalau mau bareng ayo. Oh iya, Bapak ayo. sekarang. Ya, sekarang. Ayo, di sini. Udah lewat. Udah lewat. Nah, Kang, jam berapa nih? Jam 3. Udah jam 3 nih. Kita kayaknya udah di penghujung topik juga nih. Aduh, sayang banget. Padahal Sayang seru banget ini Padahal kita masih banyak yang mau dibahas. banget sebenarnya. Tapi sayang estimasi waktu kita tidak memadai. Nah, Pak Pati kira-kira masih ada nggak hal-hal yang mau disampaikan ke kita nih? Karena dia mau diupload di YouTube. Iya. Betul. Ada nggak? Oh, pesan-pesan nih. Iya, pesan-pesan. Jadi ini ya. Ini sebenarnya ada top 5 amalan. Top five. Top 5 5 amalan di malam-malam 10 malam terakhir. Ya. Jadi tapi Bapak ambil satu aja deh. Ya. Di 10 malam terakhir ini itu coba kita untuk sementara waktu kita itu menjauhi atau mengurangi aktivitas mubah, tapi aktivitas mubah itu maksudnya boleh, aktivitas yang boleh, tapi itu menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di 10 malam terakhir. Iya. Salah satunya itu adalah bukber, ya. Bukber itu, iya. nih, jadi gini, ada tipikal bukber yang menurut Bapak nih red flag lah, bukber yang red flag, ya. Red flag. Jadi maksudnya enggak banget lah. Nih ada tiga ya. Yang pertama, coba nanti kalau kalian diajak bukber ya, coba kalian tolak ketika di tempat bukber tersebut musolanya itu kecil atau nggak memungkinkan itu kalian sholat. Maksudnya nanti nggak nyampe gitu, malah nanti kehabisan waktunya jadi kita nggak sholat maghrib. Karena zaman dahulu juga Rasulullah puasa dan Rasul pun tidak terlambat yang namanya sholat maghrib. Makanya kan ketika berbuka puasa itu dianjurkan untuk makan yang ringan-ringan terlebih dahulu, ya kan? Jangan langsung makan nasi, itu yang ada nanti bikin ngantuk. Jadi makan dulu lah, mau itu air putih atau korma. Jadi itu ya. Jadi tadi yang pertama nih, bukber red flag itu tadi tolak ajakan kalau restoran atau tempat bukanya itu musolanya kecil. Kemudian yang kedua itu ini skip banget lah sama orang yang ngajakin bukber tapi tipikalnya orang yang gampangin sholat. Misalkan ketika beres bukber nih, sholat maghrib dulu deh. Ntar aja lah sholat. Ini tipikal orang-orang yang ini nih, yang harus ya red flag banget lah, skip banget. Kita puasa tapi kita nggak sholat. Bahkan di buku tentang puasa itu ada yang menjelaskan orang yang berpuasa tapi nggak sholat itu amalan puasanya itu nggak sah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus hati-hati banget lah. Jadi itu ya. Yang kedua tadi tolak ajakan orang yang bukber yang menyepelekan sholat. Kemudian yang terakhir nih, yang pertama, yang terakhir itu adalah tolak ajakan bukber yang orang-orangnya itu gibah friendly banget. Gibah friendly. Jadi kita buka puasa menjelang berbuka kita malah ngegibahin orang. Nah itu kita nanti malah kurang puasanya. Itu juga dulu nih Pak di sosial media. Jadi dia main game, terus di menjelang buka dia main game habis itu kalah. Terus udah berbuka dan dia malah toksik. Dia bilang, udah buka ini, terus dia toksik. Nah itu ya sama aja ya. Sebenarnya itu kan masih di bulan Ramadan gitu. Takutnya itu mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan. Oke, berarti itu ya pesan-pesan yang udah Bapak kasih tahu kita. Terima kasih banget Bapak Muhammad Al-Fadi udah jadi narasumber kita di Serba Serbi Ramadan kali ini.